Selamat pagi, good morning. Apa kabar? Ya, baik-baik. Memang itu yang jawaban yang paling pas. Baik-baik. Sebab tidak mungkin kita tidak baik. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat baik. Dan kebaikannya itu teruji kekal sampai selama-lamanya. Pokoknya Allah itu, Tuhan kita itu baik. Tuhan Yesus baik. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu deh. Datang lagi, datang sembahmu di hadiratmu. Seluruh hidupku mengasihi Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana supaya pola pikir kita terus dibaharui ya? Jawabannya yang saya temukan adalah dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2 itu. Iya. Berubah oleh pembaharuan budi. Dan bagaimana supaya berubah ya? Dengan menerima firman. Makanya saya ada baca tadi firman Tuhan ini, saya baca ulang dulu lagi ya. Saya lihat di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kalau kita tidak melupakan ajaran dari Tuhan dan juga hati kita terus memelihara perintah-perintahnya, yang terjadi apa? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera, damai sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Karena itu pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan, apa sih sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita? Ya, di background yang saya buat pada tayangan hari ini ada gambar air sungai ya, air sungai yang mengalir. Ya, kalau lihat itu air sungai mengalir itu teratur ya, teratur, jatuhnya teratur lalu mengalir. Rasanya kalau kita pergi ke situ, kita lihat pandang lama.
betapa damainya, betapa sejahteranya air itu mengalir ke tempat yang rendah. Nah, kita berharap bahwa hal yang sama, bahkan lebih dari situ juga mengalir dalam hidup kita. Ada damai sejahtera. Dan dari mana damai sejahtera itu datang? Damai sejahtera itu datang yaitu dari firman Tuhan. Yesus sendiri yang berkata kepada banyak orangnya dan kepada orang-orang tertentu juga yang sudah gelisah hidupnya. Apa Tuhan sepertikan? Hei kamu yang haus, marilah minumlah. Wah, itu meminum air. Ya, dia itu damai sejahtera kita. Ada nyanyian begini. Boleh pinjam nyanyian ini. Saya nggak tahu siapa pengarang. Ya, seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Suci. Ya Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Suci. Sumber damai sejahtera, firman Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera. Terkait dengan firman ini, yaitu dalam Amsal pasal 3 ayat 1-2 tadi, kita baca firman dari Mazmur pasal 119. Untuk kali ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 bulan 11 2021. Kita baca bagian yang ke-21 dari kitab Mazmur pasal yang ke-119. Hari ini kita baca dari ayatnya yang ke-161 sampai 168. Ya. Kita nanti baca dua bagian ya. Kita lihat ini ada 8 ayat. Kita lihat kesaksian tentang firman itu apa. Ayat 61, 62, 63, 64. Kesaksian dan tindakan dari pemazmur ini. Ya, lalu kita lihat nanti ayat 165, 166, 67, 68, kebahagiaan, damai sejahtera menerima firman itu ya. Yuk kita baca yuk. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Pada masa Daud itu ada banyak pembesar-pembesar, raja-raja ya.
termasuk yang besar di depan Raja Daud. Siapa itu yang besar di depan Raja Daud? Ya, itu Salomo, anaknya sendiri. Tanpa alasan mengejar dia. Tanpa alasan. Tetapi apa yang dijadikan oleh Daud sebagai sumber damai sejahtera bagi dirinya? Firman-Mu. Hanya kepada firman-Mu hatiku gemetar. Ya, pembesar-pembesar itu dia enggak gemetar. Firman-Mu. Kira-kira seperti ini. Pembesar-pembesar boleh aja mengejar. Tapi jangan sampai firman itu tidak ada di hati. Sebab itu sumber damai. Dan disaksikan oleh Raja Daud lagi. Aku benci dan aku gembira atas janjimu. Seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Wish. Zaman dulu itu juga begitu. Orang berperang dari satu kerajaan dan kerajaan lain. Barang dijarah. Wish. Firman-Mu. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi Taurat-Mu ku cintai. Dusta itu, apa itu? Dusta hoax ya. Dusta itu adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta. Atau sesuatu yang dilumuri dengan kebohongan. Kalau baca itu kisah daripada Yakub ya, coba berapa tahun Yakub percaya dusta yang dibuat oleh saudara-saudara anak-anaknya. Ya, itu Yusuf yang dicintai oleh Yakub. Sudah dipercayai oleh Yakub bahwa dia sudah mati karena anak-anaknya itu karena benci kepada orang yang sangat dikasih oleh Yakub ini, maka Yusuf dijual, bajunya, jubahnya disuruh pulang ke ayahnya, dilumuri dengan darah. Dan itu cukup mengecewakan Yakub dan lama ya. Betapa dia itu ya kecewanya luar biasa ya. Kalau di sini Daud berkata, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi Taurat-Mu ku cintai. Apalagi kesaksiannya. 7 kali dalam sehari. 7 kali, 7 days. 7 times a day. 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Oh puji Tuhan ya. 7 times itu atau 7 kali sehari itu secara letterlek iya. Jadi 7 hari. Ya, per berapa jam kira-kira itu ya. Nanti saudara hitung sendiri ya. 7 kali. Dia datang memuji-muji Tuhan. Kalau kita mau berapa kali? Setiap saat. Ya, setiap saat. Ya, setiap hembusan nafas kita. Kita memuji Tuhan. Lalu selanjutnya ada apa? Ada apa dari firman itu? Karena tadi Daud bersaksi kan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Jadi firman Tuhan itu memberi ketentraman, memberi damai sejahtera, dan sejahtera itu besar. Tidak ada batu sandungan bagi mereka yang mencintai firman. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Jadi bagaimana supaya orang selamat? Menanti-nantikan keselamatan itu dengan melakukan perintah Tuhan.
Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Haleluya. Amat mencintai firman. Amat mencintai, sungguh mencintai firman. Ayatnya yang ke-168. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Haleluya. Jadi firman Tuhan adalah sumber damai sejahtera, sumber ketenangan. Cintai firman Tuhan, jangan cara membaca, menerima, merenungkan, melakukannya, dan kamu tidak akan pernah tersandung. Itu kesaksian dari pemazmur. Ada nggak di antara kamu yang nggak ada damai sejahtera? Ayo, mulai baca Alkitab ya. Ya, mungkin kamu cari apa? Wah, dari mana damai sejahtera saya dapat? Ya, coba mulai baca firman. Ya, tenangkan hati, tenangkan pikiran, baca firman, renungkan. Alkitab berkata tadi, kita tidak akan pernah tersandung dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memberi damai, memberi sejahtera, karena firman itu adalah dari Allah sendiri. Bahkan dia adalah Allah yang menyampaikan perkataannya. So, bagimu yang berulang tahun, kalau selama ini gelisah, tidak ada damai, aku mau sampaikan, ayo, mari berlindung pada firman Tuhan. Selama ulang tahun bagi kamu pada bulan November ini, kalau selama ini tidak ada damai sejahtera, ayo pada firman Tuhan dan milikilah damai sejahtera di hati. Damai di hati sumbernya dari firman. Damai sejahtera sumbernya dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di perenungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa. Lihatlah semua umatmu, jemaatmu yang pada hari-hari ini sedang gelisah. Hati mereka tidak menentu karena musim sedang berganti dan situasi sedang berubah-ubah. Tapi tolonglah Bapa supaya mereka tetap pada firman-Mu. Firman-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah. Dan firman-Mu adalah sumber damai sejahtera. Terpuji nama Bapa Allah yang ajaib, dalam nama Yesus aku berdoa mereka, berkat Tuhan, damai Tuhan ada pada seluruh jemaat-Mu dan teman-temanku ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia pada firman Tuhan dan tetaplah dengar-dengaran pada firman Tuhan. Lakukan firman karena itulah sumber damai sejahtera. Dan ingat, kenapa saya lakukan ini dengan membaca firman Tuhan kepada kamu jemaat tiap saat, tiap hari. Dan kadang juga memang tidak tiap hari, tapi selang-seling ya. Tapi sekali kita mendengar firman, kita lakukan firman, jaminannya kamu damai sejahtera. Dan kenapa aku lakukan ini? Karena I love you, aku mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa.